Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang ya di sesi webinar, LPDP and IELTS Masterclass untuk yang sesi kedua. Sebelumnya selamat sore ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar dulu gimana kabarnya hari ini, apakah baik atau sedang semangat atau kayak gimana nih teman-teman semua? Super, baik, alhamdulillah ya, pada baik ya teman-teman ya, alhamdulillah baik, excited, wah luar biasa. Oke, lagi pada semangat Kak Victor, oke. Lagi bagus ya teman-teman ya di sore hari ini, oke, kayak gitu. Alhamdulillah kalau misalnya memang kondisinya sedang baik atau mungkin teman-teman yang dalam kondisi kurang baik ya, semoga segera dapat kebaikan lah intinya seperti itu. Selamat datang teman-teman di sesi webinar LPDP and IELTS Masterclass yang diselenggarakan oleh Gradway Indonesia dan juga Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Sebelumnya aku mau menyampaikan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya untuk tetap semangat belajar gitu ya. Mungkin yang hari Minggu sore-sore enaknya mah santai-santai, tapi teman-teman semua lebih memilih untuk join ke dalam webinar dengan harapan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Aku juga mau menyampaikan terima kasih kepada beberapa partner dalam penyelenggaraan kegiatan sore hari ini, yaitu yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada tim Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang yang sudah membantu memfasilitasi sesi pelaksanaan webinar pada sore hari ini dan juga dari kemarin ya kayak gitu. Saya sampaikan juga selamat datang kepada Ibu Dr. Randa Fatmawati selaku Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dan juga para tim IT Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Alvita Education dan juga teman-teman dari komunitas WF Cuan yang sudah membantu ya untuk pelaksanaan sesi webinar pada 2 hari ini kayak gitu. Nah teman-teman, sebelum kita memulai sesi webinarnya gitu ya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin yang kemarin sudah join mungkin sudah tahu ya, tapi mungkin ada yang belum join. Sekarang izinkan memperkenalkan diri kembali. Salam kenal teman-teman semua. Saya Hafiza Islami Rahmadina, bisa dipanggil Hafiza, yang pada hari ini akan menjadi moderator di sesi webinar ini dan juga saya merupakan inisiator dari komunitas Gradway Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, aku mau tanya dulu dong ke teman-teman. Di sini ada yang sudah ikut dari sesi kemarin nggak, sesi hari pertama? Ada yang sudah ikut dari sesi hari pertama nggak? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sudah ikut ya. Kak Leni Hardina, Kak Rauda, oke. Kak Victor, Kak Indah, sudah pada ikut ya. Kak Sofia dari sesi pertama. Oke, berarti udah banyak teman-teman yang udah stay dari hari yang pertama kayak gitu. Pertanyaan kedua, aku mau tanya nih, teman-teman di sini yang join ke webinar, apakah sudah pernah mengambil tes IELTS atau belum? Apakah join di sini karena belum pernah ikut tes IELTS, jadi pingin belajar, atau sudah tapi skornya belum mencukupi? Oke, belum. Kak Safa juga belum ya. Kak Zalfa mau belajar, oke. Ada yang baru prediction doang. Oke. Berarti mayoritas banyak yang belum ya teman-teman untuk mengikuti tes IELTS kayak gitu. Pertanyaan ketiga nih sekarang, mau tanya, IELTS kan ada banyak skillnya nih ya teman-teman, ada reading, ada writing, speaking, dan lain sebagainya. Skill apa sih yang menurut teman-teman itu paling susah dari semua skill itu? Atau mungkin semua skill? Writing, speaking, writing, listening, speaking, writing, semua. Oke. Berarti sebenarnya lumayan rata ya, semua skill ada yang susah, tapi saya nggak melihat nih teman yang menyebutkan reading. Sepertinya udah pada jago reading semua ya di sini ya. Writing, oke teman-teman, meskipun teman-teman di sini masih ada yang merasa sulit dalam mengerjakan IELTS itu tadi, jangan khawatir karena di sesi hari ini kita bakalan belajar bareng-bareng nih gimana caranya untuk menghadapi soal-soal IELTS. Hopefully nanti setelah mengikuti webinar ini teman-teman jadi makin lebih paham dan juga makin lebih siap gitu ya untuk mengambil tes IELTS kayak gitu. Sebelum kita mulai, aku mau izin share screen sebentar ya teman-teman, ada beberapa yang mau aku tunjukin ke teman-teman.
Kita akan bahas satu-satu untuk masing-masing skillnya apa aja sih yang bisa teman-teman lakuin secara strategi dan tipsnya ya. Before the test, jadi sebelum tesnya tuh teman-teman penting juga untuk ngapain sih? Improve your general listening skills. Jadi hari-hari sebelum tes, 30 hari sebelum tes, 60 hari sebelum tes, itu harus dibiasakan telinganya dengan bahasa Inggris. Nonton film, terus dengerin lagu, apalagi dengerin podcast, semuanya yang bisa meningkatkan kemampuan pendengarannya teman-teman dengan dalam bahasa Inggris itu silakan dilakukan. Polish your topic vocabulary. Vocab dalam IELTS itu banyak banget bentuknya, tapi teman-teman bisa baca-baca juga apa yang sering keluar. Sebenarnya kalau di IELTS listening untuk part 1-2 itu kan tadi ya mostly akan lebih ke daily basis. Jadi hal-hal yang conversation yang di keseharian. Sedangkan di 3 and 4 itu lebih ke akademik. Jadi discussion, di lecture, di kampus, tugas gitu, ngomonginnya hal-hal seperti itu. Kemudian yang gak kalah penting itu sebenarnya ketika tesnya. Aku bisa bilang sebenarnya kalau listening itu 40% atau 50 ya, 50-50 mungkin ya. 50% karena atau berdasarkan apa yang sudah kita persiapkan, 50% lagi itu ketika tesnya. Kenapa? Karena kan tadi cuma sekali ya, kita kan denger audionya tuh cuma sekali. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus, kita hilang dikit atau kita nggak tahu nih selama tes akan ngapain, itu akan blank banget. Jadi apa yang sudah dipersiapkan bisa jadi hilang. Jadi ketika tesnya itu pun penting. Yang pertama word types. Jadi tipe-tipe soalnya itu harus dipahami. Plug in the situation. Plug in the situation ini maksudnya ketika teman-teman tes dan itu biasanya akan ada soal itu audionya akan ngasih tahu, kamu akan dengar you will hear a person talking about bla 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 gitu. Nah, ketika udah tahu mereka akan ngomongin misalnya tentang birthday party. Misalnya, kalau mau ngomongin tentang birthday party berarti bayangin teman-teman ada di situasi itu plug-in situation. Jadi teman-teman akan memahami, aku sedang ada di birthday situation, birthday party ini mereka akan nyiapin apa, mereka akan ngapain. Itu akan kebayang karena teman-teman memposisikan diri ada di situasi tersebut. Don't lose attention, ini penting banget karena kalau misalnya teman-teman hilang fokus, hilang 3 detik, 5 detik aja itu bisa miss 1-2 questions. Dan kalau udah hilang kayak gitu biasa akan panik. Kalau udah panik di listening skills, dia akan kepikiran nanti di reading, aduh tadi kenapa listening aku kayak gini, kenapa di writing aku seperti ini gitu. Jadi harus benar-benar perhatikan dan fokus, memberikan atensi yang penuh terhadap soalnya, terhadap tesnya. Watch out words indicators. Nah, perhatikan dengan kata-katanya. Biasanya ada kok kata-kata yang dia tuh akan kayak distress gitu loh. Maksudnya dia akan pasti kedengeran di kita gitu. Nah, itu tuh biasanya words indicators juga. Dan perhatikan juga biasanya bisa jadi menjadi distraksi. Kalau di IELTS listening itu kita akan apa yang udah kita dengar itu belum tentu jawabannya. Karena biasanya dia akan mention semuanya. Tapi semua belum tentu itu jawabannya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Don't write answers too quickly. Nah, biasanya hal pertama yang kita dengar itu langsung kita isi, padahal belum tentu itu jawabannya. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan itu jawabannya, tapi benar-benar diperhatikan. Kemudian check for silly mistakes. Bisa jadi verbnya, nounnya, dia bentuknya verb. Harusnya di kalimat itu ini membutuhkan verb, tapi jawaban kita tuh ternyata noun, berarti kan ada yang salah. Nah, itu diperhatikan. Transfer answers accurately. Nah, kalau misalnya kita udah bener ngisinya, tapi ternyata ketika kita ngetik kita ada tipu, ada salah, itu juga perhatikan. Don't leave any blank answers. Ini juga penting. Read the question again and make a guess. Kalau misalnya nggak tahu, isi aja. Karena di IELTS itu nggak ada, kalau misalnya salah, nggak ada pengurangan. Jadi daripada blank, daripada kosong, mending diisi kan gitu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah nothing tulus juga gitu. Ya pokoknya baca dulu aja, read again the question and make a guess kalau emang benar-benar nggak tahu. Yang kedua ya ada reading. Di reading skills ini aku bisa bilang yang paling penting juga adalah time management. Jadi kemampuan teman-teman untuk
mengatur waktunya ketika mengerjakan. Ketika mengerjakan reading itu kan kita punya 3 passage ya, tadi inget ya, kita punya 3 passage, dan masing-masing passage-nya itu sebenarnya mereka sih merekomendasikannya tuh 20 menit per section atau 20 menit per passage. Tapi teman-teman bisa menggunakan time management yang berbeda nih. Misalnya di section 1 tuh hanya 15 menit. Di section 2, di passage 2 itu 20 menit, di passage 3 20 menit, terus 5 menitnya lagi dicek. Udah bener belum ya tadi gitu. Aku pribadi merekomendasikan sebenarnya 15, 30. Jadi passage 1-nya itu 15, passage 2-nya 15, passage 3 30. Kenapa? Karena passage 3 itu yang paling susah. Aku biasanya ngerjain passage 1, passage 2 dulu, passage 3 terakhir karena paling susah. Jadi di reading juga kerjakan yang mudah dulu. Yang susahnya nanti kalau misalnya udah lewat semenit belum ketemu, lompat aja ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau ada waktu balik lagi gitu. Master your scanning and skimming skills juga penting. Teman-teman udah pernah dengar scanning skimming? Ada? Aku mau dengar dulu mungkin. Oke, Kak Jayanti. Kak boleh share nggak apa yang Kakak tahu tentang bedanya scanning sama skimming? Tadi teman-teman yang lain? Oke, Kak Triwahono boleh. Oh ya? Maaf, Mbak tadi ini apa namanya termute ternyata. Sorry banget ya. Oke. Apa namanya, saya tidak on cam. Jadi kalau bentar. Maaf Mbak, saya jadi scanning itu kalau scanning bedanya dengan skimming itu kalau menurut saya ya nih mungkin nanti bisa di ini. Jadi kalau scanning itu kita kayak baca tapi apa ya? Kalau skimming dulu deh. Jadi dibaca tuh biasanya kalau skimming saya kalau skimming itu biasanya di ringkasan dan kesimpulan gitu. Jadi dibaca cepet, baca kalimat-kalimat yang awal-awal sama akhir-akhir, terus kemudian sama ringkasan dan kesimpulan. Tapi kalau scanning itu jadi kayak bacanya lihat kata-kata kuncinya aja gitu yang dilihat, jadi kata-kata kunci yang sesuai dengan apa yang diminta sama di readingnya gitu, atau sinonim dari clue yang ada di readingnya. Mungkin itu sih ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi ini sebenarnya oke ya, bener tadi seperti yang Kak Jayanti bilang, bedanya skimming dan scanning itu keduanya mirip tapi berbeda. Skimming dan scanning itu aku refresh lagi. Untuk skimming kalau tadi Kak Jayanti bilangnya kita lihat di awal-awal gitu ya, atau di bagian awal dengan bagian akhir kesimpulannya. Kalau untuk kita baca jurnal itu bisa seperti itu memang seperti itu juga boleh. Tapi untuk di reading ini perlu diperhatikan, untuk skimming itu baca cepat tapi untuk semuanya. Jadi teman-teman membaca, kalau aku bisa menggunakan keduanya nih, skimming dan scanning untuk dua-duanya. Kita cari pertama dengan skimming dulu. Jadi skimming itu baca cepat untuk cari tahu itu lokasi dari paragraf itu atau apa yang diminta di question itu tuh di mana sih? Di paragraf berapa? Paragraf 1, 2, 3 itu dicari di situ. Udah ketemu di paragraf 1, baru kemudian scanning. Nah, scanning benar tadi. Scanning itu kita baca untuk detail. Jadi looking for detail. Kita nyari jawabannya tuh seperti namanya, mungkin tahunnya atau vocab-vocabnya, kata kuncinya tuh di situ di scanning itu. Jadi dua-duanya mastering scanning dan skimming itu penting banget di reading. Makanya reading skill itu membutuhkan banyak sekali latihan. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa readingnya udah oke,
tetap alokasikan waktu untuk mengerjakan atau untuk latihan reading skill di bagian reading ini banyak juga, karena di reading itu aku bisa bilang cukup kompleks ya, dan question types-nya, tipe-tipe soalnya juga banyak, jadi harus benar-benar banyak latihan dengan reading. Kemudian watch your time, ini tadi sudah aku bahas. Check your spelling, ini penting banget di reading dan listening especially. Kalau di reading dan listening, spelling atau ejaan itu penting. Jadi kalau teman-teman typo itu salah tulis. Misalnya teman-teman mau nulis reading, tapi G-nya ketinggalan, jadi cuma reading gitu kan, itu salah. Jadi hati-hati banget, itu benar-benar salah ya dihitungnya. Jadi kalau misalnya teman-teman harusnya benar 40, jadi 39 gitu. Itu perhatikan betul spellingnya. Dan aku juga sangat suggest untuk teman-teman pakai kapital, huruf kapital untuk ngisi reading dan listening, karena untuk memudahkan aja sih untuk melihat kalau misalnya ada yang typo gitu-gitu. Kalau untuk writing, of course harus sesuai tanda baca lah ya. Kapitalisasi dan huruf-huruf kecilnya sesuai dengan KBBE. Kamu besar bahasa Inggris. Oke. Pay attention. Maaf ya aku jadi banget. Pay attention to the details. Jadi detail-detail di reading juga diperhatikan. Kadang kita kelihatannya ini nggak penting, padahal ternyata penting. Jadi harus benar-benar dilihat betul-betul. Choose your own technique. Jadi kalau aku tadi ngerjain yang mudah dulu, baru yang susah gitu. Teman-teman cari juga teknik yang oke buat teman-teman tuh seperti apa. Kalau aku kemarin kan question type di IELTS tuh banyak di reading. Aku kalau reading itu sangat suka sentence completion. Jadi sentence completion tuh aku akan kerjain duluan. Kalau misalnya dia di passage 1, di passage 2, aku kerjain itu dulu. Dan kalau misalnya ada matching headings, misalnya itu yang paling susah di reading, aku kerjain terakhir. Jadi cari teknik-teknik yang cocok sesuai dengan teman-teman. Yang ketiga, writing skills. Di writing skills ini akan ada 2 tas ya tadi, tas 1 dan tas 2. Di tas 1 tuh teman-teman akan diberikan data, bentuknya macam-macam, dan transfer ke tulisannya. Jadi ini mindset yang harus teman-teman punya untuk writing task 1. Di writing task 1 itu harus benar-benar pahami dulu, teman-teman pahami ini apa sih, datanya tentang apa, chartnya tentang apa, tabelnya tentang apa, prosesnya tentang apa. Jadi bayangin, data itu teman-teman pahami, terus teman-teman transfer ke writing, jadi orang yang membaca tulisannya teman-teman itu akan paham, akan ngerti datanya tanpa lihat gambarnya. You know what I mean? Okay, sorry, jadi tanpa lihat gambarnya itu si pembaca udah memahami, oh jadi datanya itu tentang ini, di tahun segini sampai segini ada perubahan ini, bla bla. Tanpa lihat datanya dia udah bisa memahami itu tentang apa. Jadi itu mindset yang harus teman-teman punya. Jadi ketika teman-teman nulis, bayangin kalau teman-teman baca ini, kebayang nggak sih chartnya seperti itu? Gitu. Itu harus diperhatikan. Di writing skill task 1, ada 4 hal yang harus ada. Ada introduction and overview, itu 1 paragraf. Terus ada body paragraf 1 dan body paragraf 2. Tapi sebenarnya body paragraf 1-2 ini kalau dijadikan 1 paragraf juga nggak apa-apa. Jadi agak panjang gitu. Tapi mau dibagi 2 juga nggak masalah. Di introduction, paraphrase the question, jadi ambil aja dari questionnya terus diparafrase. Kalau overview-nya itu write general overview of the main feature, jadi highlight-nya tuh apa sih dari data ini. Kemudian body paragraf 1 dan body paragraf 2, tulis secara detail tentang data-data yang ada di situ. Yang paling aku sih sangat merekomendasikan ambil yang paling tinggi dan yang paling rendah, sama yang penting-penting. Itu kan pasti semuanya akan pikir semua penting ya, tapi nggak semuanya penting. Jadi perhatikan mana yang kira-kira emang oke untuk dimasukin, mana yang enggak. Kemudian di task 2 itu kan essay writing tadi. Jadi explain yang perspektif. Sebenarnya perspektif teman-teman terhadap isu yang diberikan atau terhadap topik yang diberikan itu seperti apa. Kalau di task 2 itu menurut aku emang harus ada 4. Ketika aku ngajar IELTS juga aku bilang sama studentsku itu nulisnya emang 4 paragraf.
Pertama adalah introduction. Di introduction apa yang ditulis adalah current situation, jadi nggak ujuk-ujuk langsung bahas topiknya, tapi beri dulu current situation. Sekarang tuh seperti apa sih? Oh, nowadays people go to bla 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 because bla 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 gitu misalnya. Jadi itu hal yang harus teman-teman tulis dulu di introduction. Terus baru opinion. Maksudnya di situ di essay ini teman-teman akan bahas apa. Jadi si pembaca tuh akan bisa expect, oh di tulisan ini ya dia akan ngomongin tentang ini gitu. Kemudian paragraf 2 dan 3 akan bahas main idea dan supporting evidence. Jadi main idea-nya apa, terus apa contoh atau evidence apa yang bisa nge-support si main idea-nya. Nah itu yang sangat mudah sih menurut aku adalah memberikan example, contohnya apa gitu. Terakhir di paragraf 4 ada conclusion. Conclusion tuh penting banget di task 2. Kalau di task 1 nggak ada conclusion nggak apa-apa, tapi di task 2 itu harus ada, wajib ada, karena itu udah termasuk structure-nya. Di conclusion ini ya teman-teman hanya tinggal summarize opini teman-teman aja. Dan gunakan ya, ini penting banget untuk menggunakan kata-kata yang tidak repetition. Jadi kalau udah dipakai di kata atau di paragraf sebelumnya, gunakan kata yang lain gitu, karena untuk show ke examinernya kalau teman-teman tuh punya kemampuan atau punya range of vocabulary yang oke. Selanjutnya yang keempat adalah IELTS speaking. Ya ini tadi ada yang bilang IELTS speaking juga lumayan challenging, yes. Di IELTS speaking ada 3 part. Part 1-nya introduction, tadi kita udah bahas. Part 2 individual long term, dan part 3 discussion. Apa sih yang di-assess atau yang dinilai di kriteria speaking? Pertama adalah fluency dan coherence. Jadi kelancaran teman-teman ngomong tuh di mana? Ada nya nggak? Seberapa sering nggak sih nya itu? Dan coherence-nya, jadi relevansinya dengan pertanyaannya tuh apa? Kalau misalnya ditanya apa, ya jawabnya sesuai dengan itu. Jangan ngomonginnya yang nggak nyambung gitu. Kemudian lexical resource. Lexical resource ini lebih ke vocab. Kalau mau pakai idiom itu juga boleh. Kemudian grammatical range and accuracy. Grammarnya pasti harus benar, harus akurat. Dan pronunciation. Pronunciation ini penting untuk di IELTS speaking. Misalnya penggunaan atau pronounce kata development aja. Ada yang bacanya development, nah padahal itu baca development gitu. Jadi hal-hal sesederhana seperti itu mungkin kelihatannya sederhana, tapi di speaking itu dinilai betul. Jadi sangat perhatikan. Tapi teman-teman gak perlu khawatir kalau misalnya ada yang merasa minder dengan dialeknya atau logatnya, gak masalah. Logat itu tidak mempengaruhi nilai, tapi pronunciation itu mempengaruhi. Beda ya antara kalau misalnya teman-teman punya logat tapi pronunciation-nya tuh bagus, ada. Jadi perhatikan betul secara cara baca untuk kata-kata di bahasa Inggris. Oke, berikutnya how to prepare your test. Ini secara general aja. Kalau listening itu memang harus praktis banget, praktis di latihan-latihannya, latihan soalnya. Reading juga latihan soalnya. Writing itu latihan juga, tapi ditambah dengan baca writing samples. Kalau teman-teman udah baca banyak writing samples, contoh-contoh sampel writing, tulisan orang band 9 tuh kayak gimana sih, band 8 seperti apa sih, itu akan oke tuh, akan ngerasa oh ternyata tulisan yang bagus tuh seperti ini, oh ternyata aku bisa pakai ini ya di tulisanku gitu. Kalau speaking juga selain latihan, watch IELTS speaking simulation. Banyak banget di YouTube, teman-teman tinggal googling aja IELTS speaking simulation. Itu akan ngasih tahu juga teman-teman tuh, ternyata ada kata-kata yang bisa digunakan untuk IELTS. Kalau IELTS band 9 tuh orang-orang tuh bisa pakai kata apa sih? Seperti apa sih mereka jawab pertanyaannya? Itu bisa pelajari dari situ. Oke, itu tadi untuk penjelasannya. Semoga teman-teman so far memahami ya. Dan sekarang kita akan langsung praktek aja. Karena kan banyak ya, ada 4 tadi. Aku akan ambil di reading aja, yang menurut aku paling convenient untuk kita latihan dalam waktu yang cukup singkat ya. Aku punya ini. Jadi ada 4 soal di sini. Seperti yang sudah aku katakan tadi, IELTS itu kan harusnya 1 pertanyaan dijawab 1 menit sekian ya. Jadi aku akan beri waktu teman-teman untuk 5 menit kerjain the nutmeg 3 and 4 ini ya.
Ini bentuknya reading nanti tuh akan seperti ini teman-teman. Jadi akan ada soalnya apa, passage-nya apa, terus soalnya apa. Dan teman-teman harus mengerjakan si soal ini berdasarkan passage yang ada. Question 1 to 4. Complete the notes below. Choose one word only from the passage for each answer. Write your answer in boxes 1 to 4 on your answer sheet. Jadi silakan teman-teman cari jawabannya ini. Ini teman-teman hanya harus mengambil dari katanya dari passage-nya. Itu namanya sentence completion. Nah, ini salah satu yang paling basic di IELTS reading dan itu pasti ada di soal real test, teman-teman. Jadi aku akan kasih waktu 5 menit untuk teman-teman mengerjakan, oke? Pertama nih, dari Kak Nia Maulidia Ibrahim, yang saat ini tuh sedang berencana untuk studi PhD di bidang education di Harvard atau Cambridge, yang mana syarat skor IELTS-nya tuh bisa 7-7,5 kayak gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Fia, kalau misalnya dengan skor yang 7-7,5 itu, apakah cukup belajar secara mandiri atau mungkin kita perlu mengikuti course tambahan? Yang kedua yang ditanyakan adalah kira-kira itu seberapa mirip sih Kak antara soal prediction test dan juga soal IELTS yang sesungguhnya kayak gitu. Mungkin bisa dijawab dulu Kak Tia. Oke, jadi pertanyaannya tuh pertama belajar mandiri atau butuh course tambahan ya? Yeah. Kalau untuk ini harus tahu dulu sekarang udah sampai di mana. Udah current levelnya tuh udah dapat berapa sih nilainya? Reading, listening, writing, dan speakingnya tuh masing-masingnya udah berapa? Kalau udah tahu seberapa, kalau misalnya udah di angka 6,5 gitu ya, 6,5 sampai 7 apalagi, itu menurut aku belajar mandiri udah cukup. Karena tinggal beberapa waktu, mungkin bisa luangkan sekitar 3 bulanan untuk meningkatkan skor 1 sampai 1,5. Tapi kalau misalnya skornya masih 6, menurut aku butuh banget untuk ambil course tambahan. Karena di course tambahan itu bukan hanya akan jelasin tips-tips aja ya. Kalau tips-tips aja kan mungkin teman-teman juga bisa ambil dari YouTube gitu-gitu. Cuman kalau di course itu di IELTS preparation classes biasanya sama gurunya akan latihan, tapi tergantung teman-teman akan ambil lesnya di mana. Kalau di beberapa instansi aku ada tahu dia memang latihan di situ. Jadi apa dari soal-soal IELTS yang sudah pernah ada, terus nanti dari soal itu akan dibahas, terus kesalahannya apa, terus tips-tipsnya apalagi yang lebih praktikal, menyesuaikan dengan kebutuhannya Kak Nia ini seperti apa gitu. Jadi cari tahu dulu udah seberapa sekarang current understanding-nya, level of capabilities-nya. Kalau udah, baru tentuin belajar mandiri atau ambil course gitu. Kalau belajar mandiri pun benar-benar yang paling penting itu adalah konsistensi tadi ya, dan di review. Jadi kalau kesalahannya udah tahu di sini, berarti di selanjutnya harus bisa menjauhi nih, nggak bisa lagi nih melaksanakan atau melakukan kesalahan yang sama, supaya emang itu ada pembelajarannya gitu. Kemudian karena tes sangat mahal, jadi saya berencana untuk ambil prediction test. Oke, nggak apa-apa. Baru real test. Kakak berapa persen kemirikan atau prediction test dengan tes sesungguhnya? Ini aku nggak tahu nih prediction testnya ambil di mana, karena beda instansi itu aku juga nggak tahu kebenaran mereka itu seberapa. Karena ada yang kayak sekedar ambil di Google aja, atau emang yang dari tes yang sudah pernah ada. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau untuk ambil misalnya di ieltsonlinetests.com gitu, itu kan yang online. Dan setauku itu gratis. Itu setauku kemiripan dengan soal tesnya itu mungkin sekitar hanya 60-70%. Tapi di beberapa instansi ada yang memang udah sampai 90%, jadi tergantung instansinya. Menurut aku, Mbak. Oke, terima kasih Kak Fia. Semoga menjawab ya tadi ke Kak Nia ya. Jadi memang yang pertama kita harus tahu levelnya kita tuh sudah sejauh mana untuk bisa menentukan mau ambil tambahan atau enggak kayak gitu. Dan terkait kemiripan prediction test juga tergantung penyelenggaranya juga ya, apakah mirip atau enggak kayak gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Kak Nia atas pertanyaannya. Nah, mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang lain yang masuk juga. Ini dari Kak Nabila Rifki nih.
Kak Nabila Rifki ini merupakan pemula kayak gitu. Nah, pernah mendengar kalau misalnya IELTS itu punya kas dalam vocab tersendiri gitu. Apalagi nanti kalau mau ambil yang untuk akademik. Kira-kira untuk pemula, saran kakak gimana ya untuk tahapan belajarnya kayak gitu? Oke, ini sebenarnya tadi udah sempat aku jelasin nih beberapa tahapan yang bisa dilakukan ketika teman-teman merasa beginners gitu ya, pertama kali belajar. Itu dimulai dengan hampir sama kayak Kak Nia tadi. Jadi tahu dulu levelnya sekarang berapa supaya bisa memetakan kekuatan dan kekurangannya tuh di mana. Kan tadi ada 4. Dari 4 itu mana aja nih yang udah bagus, mana aja yang udah kurang. Berarti bisa mengalokasikan waktunya lebih banyak ke yang belum bagus dong. Misalnya listening dan readingnya itu udah cukup bagus, tapi writing dan speakingnya kurang. Berarti setelah udah tahu, bikin jadwal belajar kan. Jadwal belajarnya itu dialokasikan untuk writing dan speakingnya itu lebih banyak, reading dan listeningnya itu lebih sedikit dari yang 2 tadi. Tapi bukan berarti nggak belajar sama sekali ya, tapi alokasi waktu belajarnya itu mungkin lebih singkat daripada yang writing dan speaking. Setelah itu banyak latihan juga. Setelah sudah bikin jadwal belajar, konsistensi latihan. Sebenarnya gitu aja sih. Konsistensi latihan itu, selama latihan itu nanti akan disambil dengan nonton film, ya dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, dengerin podcast bahasa Inggris, kemudian baca writing sample, semua tadi yang aku sudah beri tahapannya tadi. Kalau untuk vocab itu sebenarnya vocab IELTS tuh nggak semengerikan itu ya teman-teman. Maksudnya Kak Fia sepertinya ada sedikit kendala ya. sekarang udah oke? Sudah Kak. Udah oke ya? Oke, jadi saya mana ya? Oke. Tadi konsisten. Ya, betul. Iya, sampai konsistensi. Jadi kalau udah latihan belajar, nanti disambil juga dalam proses belajarnya kan teman-teman harus bikin jadwal belajar. Jadwal belajarnya tadi selama berapa waktu? Itu harus ditarget juga mau ambil IELTS-nya kapan. Misalnya mau ambil IELTS-nya 1 April, berarti punya 2 bulan nih. Dalam 2 bulan itu teman-teman latihan, selama latihan itu juga cari kata-kata yang oke untuk di writing seperti apa, di speaking seperti apa. Itu nggak semengerikan itu ya, maksudnya tersendiri itu tuh, aku nggak bilang itu tersendiri ya, cuman lebih ke uncommon ya, yang orang-orang tuh daily basis nggak terlalu sering pakai. Tapi untuk orang-orang sebenarnya masih banyak yang pakai juga. Misalnya, instead of bilang beautiful, kita bilangnya gorgeous. Atau instead of bilang smart, kita bilang outstanding. Atau instead of bilang big, kita bilangnya huge, gitu. Jadi kata-kata yang seperti itu sebenarnya yang IELTS itu expect dari kita, karena kita tahu dan kita tuh bisa menggunakan kata itu secara natural di writing atau speaking kita. Jadi nggak yang semengerikan itu sih. Tapi kalau untuk tahapannya sebenarnya sama aja seperti yang sudah aku share tadi.